Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah bagaimana cara menjaga sistem imun tetap kuat saat puasa ya, sobat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, kita ketahui saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan mulia yang penuh barokah, yang banyak ampunan dan tetap untuk kita ya sebagai seorang muslim harus menjalankan puasa ini dengan penuh ya, dengan semangat untuk mendapatkan tujuan dari puasa yang sesuai dengan firman Allah, la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa ya. Jadi kemudian tentu saja dengan adanya puasa yang kurang lebih 1 bulan ini, 1 bulan penuh ini, tidak menjadikan tubuh kita itu menjadi lemas gitu ya, menjadi lemas, tetapi lebih bersemangat karena pertama kita menjalankan aktivitas puasa ini apa namanya double ya, tidak hanya menyajikan aktivitas rutinitas kita, yang kedua adalah aktivitas ini bernilai ibadah yang otomatis berlipat-lipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting adalah sobat sekalian adalah bagaimana menjaga sistem imun gitu ya. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana kita uh, tips agar tidak lemas dalam puasa, tentu saja kita yang muslim yang sudah berpengalaman insya Allah bisa mengatasinya. Yang saat ini kita bagaimana 7 tips cara menjaga sistem imun agar kuat saat puasa ya. Sistem imun ini ya sobat sekalian adalah hal yang sangat penting untuk menjaga supaya kita tidak cepat sakit. Kita ketahui bahasanya kita masih menjalankan puasa di tengah pandemi ya. Ini tahun ketiga pandemi COVID-19 meskipun kita ketahui bahwasanya COVID-19 itu sudah menurun, melandai, ya, tetapi tetap kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita agar tidak cepat sakit gitu ya. Dan memang sudah banyak sih pelonggaran kalau di transportasi sudah banyak pelonggaran ya karena kita mengetahui sudah kenal lah tentang COVID ini sendiri dan bagaimana mengatasinya. Tetapi memang kembali lagi kita tidak boleh meremehkan tetapi tetap harus menjaga kesehatan dan imunitas tubuh karena imunitas tubuh itu sangat penting. Nah, ini tips saja ya, tips untuk menjaga imunitas tubuh pada saat puasa ya. Jadi imunitas tubuh ini penting supaya tidak cepat sakit dan kita tetap fit. Tidak hanya menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga untuk menjaga kesehatan supaya tidak cepat sakit. Yang pertama tipsnya ada jaga pola makan ya. Sobat sekalian, ya meskipun kita sudah puasa ya kita apa namanya makan minum pada saat buka dan sahur tetapi kita juga bisa mengatur pola makan supaya tetap sehat ya. Hal yang perlu diperhatikan saat berpuasa adalah konsumsi makanan sehat ya. Selain sehat, jumlah makan juga harus diatur, tidak boleh kurang atau berlebih. Artinya pada saat buka ataupun sahur ya, pada saat buka misalnya ya pada saat kita sudah berpuasa tidak makan kurang lebih 12 jam ya. Ya, 6 jam ya pada saat apa namanya subuh hingga maghrib eh, kita dalam buka harus mengatur supaya tidak makan makanan yang langsung berat gitu, tetapi harus ringan dulu, tetapi yang paling penting juga harus bergizi gitu ya. Jangan makan makanan yang tidak sehat dan tidak bernutrisi seperti gorengan ataupun makan yang pedas yang memungkinkan lambung itu akan bereaksi kaget gitu ya ketika setelah sekian jam itu kita tidak makan dan minum. Yang pertama adalah jaga pola makan. Yang kedua, tips kesehatan untuk menjaga imunitas tubuh saat puasa adalah penuhilah kebutuhan protein ya. Nah, protein ini bisa bermacam-macam mulai dari protein hewani ataupun nabati. Misalnya protein itu dari ikan, ayam, daging, tahu, tempe hingga telur juga bisa tercukupi. Ini bisa jadi menu yang bisa diganti setiap hari. Jadi kita bisa kreasikan supaya uh, apa namanya dengan adanya protein inilah yang akan menjaga imunitas tubuh kita apa namanya tetap terjaga gitu ya. Jangan sampai ya kita hanya uh, meluluh buka itu gorengan ya, hal-hal yang kita kelihatan enak saja tetapi harus mengandung protein yang bergizi.
Yang ketiga adalah makan sayur dan buah ya, sobat sekalian. Jangan meskipun kita pola makannya sekarang berbeda hanya pada saat buka dan sahur, tetapi jangan lewatkan sayur dan buah. Meskipun apa namanya sempatkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur sebagai buka ataupun pada saat sahur. Dan karena ini penting ya sobat sekalian, karena sayur dan buah itu kaya akan vitamin dan serat ya. Anda tidak boleh melewatkan konsumsi sayur dan buah karena seratnya tinggi dan akan melancarkan pencernaan dan kondisi lambung kita gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kontrol makanan dan minuman manis ya. Nah, ini sobat sekalian, kalau kita sudah berbuka kadang kita kalap gitu ya. Jangan sampai seperti itu karena kita harus berpikir bahwasanya masih menjaga kesehatan supaya selama setelah buka itu tidak boleh sampai drop kondisi kita atau imunitas turun dengan hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis ya. Saat berbuka, makanan minuman manis ini memang enak, menyegarkan, tapi jangan sampai terlalu berlebihan, terutama untuk Anda yang memiliki riwayat diabetes ya. Jadi terus menjaga makanan minuman itu jangan sampai berlebihan untuk makanan dan minuman yang manis. Yang lima adalah cukup minum ya, penuhi kebutuhan cairan dengan minum minuman 8 gelas per hari ya. Jadi tetap meskipun sahur dan buka itu kita harus tetap mengkonsumsi minuman itu 8 gelas ya. Kita bisa kombinasikan pada saat berbuka 2 gelas, pada sahur pada sela makan dan minum makanan itu 4 gelas, pada saat sahur 2 gelas. Jadi tetap kita bisa mengkonsumsi 8 gelas yang memang untuk menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi pada saat kita berpuasa. Yang keenam adalah tetap aktif bergerak ya, tetap aktif bergerak. Meskipun berpuasa jangan lupa untuk bergerak yang signifikan yaitu apa? Olahraga ya. Olahraga ini jangan dilewatkan. Nah, kalau kita waktunya sudah berubah seperti ini ya, kita bisa memilih waktu olahraga yang tepat, misalnya sebelum berbuka ya, atau pada saat sesudah sahur, dan itu bisa saja kita pilih sesuai dengan kondisi tubuh kita dan pilihlah olahraga yang ringan ya. Tapi yang penting adalah jangan sampai tidak berolahraga. Dan yang terakhir adalah tidur cukup ya. Saat berbuka puasa jangan lupa untuk tidur cukup karena ini kalau terlalu malam tentu saja kita masih ada makan sahur dan setelah itu kita akan menjalankan puasa. Jangan sampai melewatkan tidur yang cukup, yaitu artinya jangan sampai kemalaman. Selain itu tadi ya, saya juga menganjurkan untuk selalu mengkonsumsi ya produk kesehatan yang dapat menjaga stamina dan juga imunitas tubuh kita tetap fit, yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Turkiya ya. Ini mempunyai banyak sekali manfaat, ya, di antaranya adalah kelebihannya dia sudah mempunyai nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian juga ini dari Turki ya. Turki kita ketahui adalah negara penghasil madu terbesar kedua di dunia, otomatis produksi propolisnya juga melimpah gitu ya. Kemudian juga ada ruqyah dalam botol kecil ini, jadi sangatlah lengkap gitu ya. Kemudian apa saja manfaatnya? Manfaatnya sangat luar biasa ya. Misalnya untuk dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian juga dapat mengatasi penyakit berat, misalnya kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, mah, kanker ya, sinusitis, paru-paru, demam, diabetes dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk kesehatan sapu jagat, bisa mengatasi semua segala macam penyakit ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Ini manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja. Sekaligus memudahkan anak dan remaja itu menghafal pelajaran dan sekaligus dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa dan pikun ya. Ada juga keunggulan dari TPR ini, antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian untuk penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 70 kg, berat tubuh 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam.
Untuk terapi yang berat, untuk penyakit seperti yang diabetes, asam urat, ya, dan lain sebagainya itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Kami juga membuka peluang bisnis bagi Anda yang ingin bergabung berbisnis atau berjualan TPR, ya, bisa bergabung di komunitas Kapapreneur dengan minimal pembelian 3, ya, yang seharusnya 750 didiskon menjadi 630 dengan hemat 120 Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis full dan rutin, ya. Jadi kita bisa memperoleh dua manfaat, yaitu dapat merekomendasikan produk kesehatan dan juga dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh di saat kondisi sekarang yang tidak menentu, kesehatan yang banyak penyakit dan tidak menentu. Dan pada saat kondisi sekarang puasa Ramadan itu bisa kita rutinkan dengan konsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.